Jadi kalau dipakailah kaedah singkat, orang sekarang kan pakai kaedah itu singkat aja. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, maka bid'ah. Maka acara halal bihalal ini bid'ah. Jadi kalau acara halal bihalal ini bid'ah, berarti yang menyelenggarakannya masuk neraka. Yang hadir masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti bid'ah. Itulah yang selalu diucapkan di masjid-masjid, di kantor-kantor bahkan sudah masuk. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, berarti bid'ah. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam yang keempat. Paling tua pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, "Wahai Abdullah," iya, "ayah kau Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Bagaimana sholat sunatnya?" "Ayah saya sholatnya sehari semalam 300 rakaat, 300 rakaat." Itu kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah bid'ah, berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Karena nggak ada Nabi melaksanakan sholat 300 rakaat. Sahih itu riwayatnya Pak Ustaz. Sahih ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kalau mau cari biografi ulama, kitabnya yang paling bagus, Syiar A'lam An-Nubala, yang menulisnya oleh ahli hadis Imam Az-Zahabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Sebelum tidur malam, dia simpul tali 1000 simpul, diikatnya simpul. Habis itu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, berarti bid'ah. Berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena tidak ada hadis mengatakan Nabi bertasbih 1000 kali pakai simpul tali. Ada ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam manaqib biografinya, habis sholat subuh sampai terbit matahari, dia membaca Al-Fatihah non-stop. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai terbit matahari. Kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah bid'ah. Karena tak pernah dilakukan Nabi. Saya pernah juga terpikir mau saya tulis buku orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Banyak sekali orang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Jadi surga itu cuma untuk dia, bininya, sama mertuanya. Begitulah luasnya surga, hanya 3 orang aja isinya. Mubazir sekali. Jadi siapalah yang menyelesaikan konflik ini? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, walaupun perbuatan itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi perbuatan itu baik dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda. Jadi bahasa yang asli dari Imam Syafi'i bukan bid'ah hasanah, bid'atu huda. Baru datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada abad ke-7, abad ke-8, baru dia katakan namanya bid'ah hasanah. Jadi ambil dari hadis Nabi. Hadis Nabi yang mana? Hadis Nabi yang dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Hadis Nabinya sholat tarawih. Yang sholat tarawih Nabi 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab dikumpulkan semua orang sholat. Imamnya Ubay bin Ka'ab dibuat 30 malam. Sholat tarawih 30 malam tak pernah dibuat Nabi. Nabi hanya 3 malam. Makanya kalau ada orang pegawai PTA yang sholat tarawih 3 malam, itulah yang sunnah itu. Kau kenapa nggak pernah aku tengok ke masjid? Aku ini sunnah, kata dia. Setelah dibuat 30 malam, 1 malam 1 juz, imamnya Ubay bin Ka'ab menengok itu, apa kata Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kata Imam Syafi'i, kalau dia tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan pendapat sahabat, tidak bertentangan dengan tabi'in, perbuatan itu baik, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda, bid'atun hasanah.